Halo semua, dalam video ini saya akan sampaikan bagaimana teknik supaya kita sebagai seorang sales ataupun closer, kita bisa mempengaruhi secara positif customer yang berpikir ataupun loyal dengan satu brand. Mereka loyal dengan merek A, dengan brand A, bahkan mereka sudah sangat-sangat bertahun-tahun ya sesuai dan mau dengan brand A itu. Ya, dan kita memiliki brand B, bagaimana caranya untuk bisa minimal mempengaruhi mereka secara positif ya, dan bukan dengan cara manipulasi, tapi kita membantu mereka justru memberikan input yang positif sehingga mereka minimal, oh begitu ya, minimal mereka sedikit berubah ya, terpengaruh secara positif. Bukan kita melihat, Pak gini, Pak pokoknya beli yang B, Pak ini bagus banget, Pak ini promo lagi bagus, Pak ini ada keunggulannya. Bukan gitu ya, bukan menggoncangkan pikirannya, bukan memaksakan, bukan mempush, bukan begitu caranya, tapi dengan cara yang sesuai, dengan cara yang tepat. Dan akhirnya mereka memang mau melihat brand B karena ada keunggulan yang lebih ataupun ada hal-hal yang lebih valuable dibanding dengan apa yang mereka saat ini putuskan. Jadi tugas kita tidak menjelekkan brand A, tidak membuat brand A semakin down, tidak, tapi justru kita membuka pikirannya si customer supaya ada beberapa pilihan. Dan pilihan ini ternyata mungkin bisa memberikan value lebih kepada customer. Itu tujuannya. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda bisa komen di bawah, lalu juga Anda bisa share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Dan jangan lupa Anda subscribe ya, supaya Anda bisa mendapatkan video-video terupdate dari saya. Kita akan melihat dari gambar ini ya, kalau Anda lihat di sini adalah gambar seorang sales atau closer. Di sini adalah customer. Nah, customer anggaplah dia sangat loyal dengan brand A, sudah cocok dengan brand tersebut, sudah merek itu sudah sangat bertahun-tahun, dia sudah nggak pernah mau berubah, gitu kan? Nah, kita sementara dengan brand B. Nah, kalau kita lihat begini, setiap dari kita itu punya belief-nya masing-masing. Punya belief itu artinya gini, pokoknya saya udah bertahun-tahun pakainya ini. Saya dari generasi ke generasi, dari nenek moyang saya seorang pelaut pun, saya sudah pakai brand ini. Saya tidak mau berubah. Dari dulu semua keluarga saya, bahkan kucing saya juga sampai brand ini. Ya, berarti kan mereka sangat-sangat belief banget. Ya, pokoknya di keluarga kami tuh selalu pakai cara ini. Kita nggak bisa berubah, jangan ubah cara-cara. Pokoknya mereka sudah dengan sesuai dengan cara itu. Sistem di perusahaan kita tuh pokoknya begini, kita nggak bisa diganti-ganti. Mereka sudah sangat terfokus dengan brand itu, sangat belief seperti itu. Jadi beliefnya, pokoknya di perusahaan kita tuh nggak bisa pakai karyawan baru, semuanya karyawan lama, karena tidak bisa dipercaya karyawan baru itu semua. Kita mengerti semua karyawan lama, makanya kita harus pastikan karyawan lama sebenarnya bisa loyal. Kita lebih baik punya karyawan-karyawan yang mungkin nggak terlalu pinter, tapi mereka bisa diatur dan mereka jujur, daripada karyawan baru banyak menipu. Nah, itu semuanya belief ya, yang dimiliki orang lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengubah secara positif, yang mempengaruhi secara positif ya, belief yang mereka saat ini punya? Memang tidak mudah. Ini butuh proses, butuh juga kita mengerti mereka. Ya, ingat, sebagai seorang closer, we don't only sell the product, we don't only sell the feature, we don't only sell, nih Pak bagusnya begini, nih Pak keuntungan begini, bukan begitu. Tapi kita memastikan mereka juga, kita mengerti mereka, dan kita cuma buka pikirannya mereka. Itu aja, kalau mereka mau buka pikiran. Tapi kalau enggak, ya jangan dipaksain ya. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama tekniknya adalah gini, apapun yang saya ngomong, apapun yang saya akan sampaikan, kalau orang tersebut tidak ada suka dengan kita, nggak punya chemistry, bahkan mereka tidak ada kontak yang jelas, nggak punya chemistry-nya, akankah kita bisa didengarkan oleh mereka? Dia nggak ada respect sama kita ya, bahkan nggak, kita kurang dihargai ya, mungkin karena jabatan kita, atau mungkin positioning kita, atau entah kenapa dia kurang menghargai kita. Jadi kalau dia tidak menghargai, tidak ada koneksi, tidak ada chemistry, akankah apa yang saya sampaikan kepada customer kita didengarkan, dan bahkan apakah dia akan beli? Jawabannya pasti tidak ya. Jadi intinya, kalau kita tidak dapat hatinya, tidak dapat respectnya, apapun yang kita ngomong tidak akan didengerin. Mungkin kita bisa ngomong aja, dan mungkin dia angguk-angguk aja, tapi apapun yang kita ngomong nggak didengerin. Iya, oke, iya. Tapi jalannya nggak begitu. Demikian kalau kita seorang leader, kamu mesti begini ya, kamu harus begini ya. Iya. Terjadi di lapangan beda lagi. Kenapa? Karena dia tidak respect kita, tidak juga mungkin dapat chemistry, atau mungkin cuma ya karena ini orangnya ya kebetulan jadi leader saya lah, tapi sebenarnya saya kurang respect. Paling di depan dia ya, di belakangnya beda lagi. Ini namanya sales ya udah, kita kasihan dia usaha, ya udah kita dengerin. Tapi sebenarnya dia tidak dengerin. Ya, ini mungkin anak saya ya, dia kasih hal-hal positif lah, saya kan orang tua, mungkin susah lah. Ya, tapi saya cuma dengerin, tapi belum tentu saya akan jalankan. Ingat, kalau dia tidak respect, tidak punya chemistry, apapun yang kita ngomong
tidak dengerin, ya kan? So, jadi gimana? Sebelum kita ngomong apapun tentang produk kita ataupun pemikiran kita, ide kita, kita harus dapat hatinya dulu, harus dapat respect-nya dulu. Ya. Jadi dalam tanda kutip apa? Dalam tanda kutip adalah kita mesti jual diri dulu secara positif. Bukan jual pemikiran, jual ide, jual brand, jual produk, bukan itu. Jual diri secara positif. Maksudnya jual diri itu apa? Jual value-nya kita. Value, ya. Apa itu value? Value adalah sesuatu yang bisa orang melihat kita menjadi seseorang yang memang dia punya ada melihat kita seseorang yang berbeda, punya value. Misalnya, value kita adalah integrity. Kita orang yang jujur, bisa dipercaya, orang yang nurut, orang yang mau diarahkan. Itu kan value, ya. Orang yang generous, mau berbagi, ya. Kasih ini, kasih itu, ya, orangnya nggak pelit gitu kan. Kalau pelit maunya, kalau orang yang generous adalah dia give and take. Dia kasih, baru nanti dia akan ambil. Kalau memang haknya dia ambil. Tapi dia kasih dulu. Dia kasih waktu, dia kasih pemikiran, dia kasih cara solusinya gimana. Dia berikan dulu. Give, baru take. Ada orang yang mau take, ambil semua, tapi nggak mau ngasih sama sekali. Itu pelit. Value-nya begitu. Ngasih waktu nggak mau, ngasih solusi nggak mau, ngasih pemikiran nggak mau. Kamu bisa bantu saya nggak? Kayaknya dia aja deh. Kamu bisa bantu? Kayaknya dia aja deh. Kita selalu mengalihkan ke orang lain. Nah, itu kan value-nya kelihatan. Orangnya pelit gitu loh. Nah, itu value. Apalagi value? Value juga orangnya misalnya dia terbuka, dia positif, dia humble, dia rendah hati. Itu value semua. Nah, kalau kita tidak bisa punya value kepada mereka, apapun yang kita ngomong gak akan didengerin. Jadi ingat, PR pertama, apakah value Anda saat ini ya cukup membuat orang respect dengan Anda, dengan tingkah laku Anda, perilaku Anda, bahasa yang digunakan, kata-kata yang digunakan, apa Anda atau orang kasar, terlalu marah-marahnya pakai bahasa-bahasa yang gak sesuai. Nah, itu kan orang jadi gak respect dengan Anda, ya kan? Nah, itu artinya value. Ya, mungkin Anda ngomongnya A di depan, belakangnya beda. Anda pelin-pelan, itu semua value. Kelakuan Anda, tingkah laku Anda, pikiran Anda, kata-kata, semua adalah value. Ya, nah, Anda cepat marah, emosi, ya, Anda cepat baper, itu semua value. Ya kan? Coba pikirkan, value saya apa? Sebelum saya jual pemikiran dan pikir dan produk dan sebagainya, value saya apa? Itu yang paling penting. Wawasan pun value, pengetahuan, saya ngerti ini, ngerti itu. Ya, kalau Anda ngomong sama orang yang berwawasan, seneng nggak? Ini tahu, ini tahu, ini tahu. Kalau sama ngomong sama orang, kamu tahu nggak? Nggak tahu, kamu tahu, nggak tahu, kamu tahu, nggak tahu. Wawasannya aja nggak luas. Gimana customer mau ngobrol dengan Anda? Jadi value itu juga wawasannya kita. Ngerti ini, ngerti itu, ngerti banyak hal, teknologi ngerti, tentang apalagi tentang masakan juga ngerti dan sebagainya. Kita banyak pengetahuan, banyak skill. Jadi orang mau bantu. Oh, kamu, saya customer nih, saya mau beli mobil sama kamu. Tapi kita ngerti cara cari pembantu rumah tangga aja kita tahu, cari dokter yang tepat kita tahu. Jadi kita tahu, punya banyak link. Itu kan value. Kalau kita tanya ini nggak tahu, customer tanya itu nggak tahu, cuma taunya sepotak-kotak kita doang. Gimana customer mau akan respect? Value, right? Itu teknik pertama. Bukan teknik, sebenarnya ini harus kita latih, harus kita pelajari, harus kita tingkatkan value kita. Ya, nah terus tekniknya gimana? Nah, kalau kita mendapat respect value mereka, kita punya value dan dapat respect dari mereka, maka mereka mungkin akan dengerin. Ya, coach. Tapi kalau pertama kali baru ketemu gimana? Nah, mereka harus dapat value kita bahkan di 10 detik pertama, bahkan di 15 detik pertama, because first impression is something yang akan membuat mereka percaya apa enggak. Gimana first impression? Dari cara Anda berjabat tangan, Anda punya waktu yang tepat pada saat ketemu dengan mereka, cara Anda bertanya, itu adalah first impression penampilan Anda. Your first impression akan membuat mereka respect apa enggak respect. Your first impression akan membuat mereka apakah mereka dapat chemistry apa enggak. Your first impression akan membuat mereka apakah trust atau enggak. Yang penting your first impression. Saat ini saya ngobrol dengan Bapak. Bapak sudah loyal dengan Ayah. Iya. Jadi kita bilang, oh good Pak. Jadi kita bilang, saya tanya, oh berarti Pak, Bapak sudah loyal ya? Iya. Kita gimana sebagai seorang yang membantu dia? Pak, saya juga sama. Saya juga sama. Jadi menyamakan. Ya, ada teknik yang disebut dengan match and mirror, NLP, ya. Match and mirror. Jadi kita sama. Gimana Pak? Bapak sudah ayah? Iya, saya udah bertahun-tahun merek A loh. Dari keluarga saya, nenek moyang saya seorang pelaut pun semuanya, kucing saya, anjing saya, semuanya belalang di rumah saya pun minum air ini. Misalnya contoh, ya, ada sudah loyal dengan A. Ya udah Pak, sama Pak. Saya juga sama, sekeluarga saya, papa saya, mama saya, semua sekeluarga kita, seisi keluarga kita, semua cecak di dinding pun juga sama Pak. Minumnya merek itu juga sama, persis. Nah, tapi tahu nggak Pak? Nah, setelah kita bilang sama,
ya. Kira-kira mereka gimana? Oh iya, berarti sama ya? Iya sama Pak. Nah, tapi di titik ini, setelah kita dapat respect-nya, mereka sudah dapat chemistry-nya, ya, dan dia respect kita karena kita juga ternyata mengerti dia. Baru di titik ini, dengan timing yang tepat, dengan positioning yang tepat, Anda akan bilang gini, namun Pak, akhir-akhir ini atau akhirnya saya pakai B. Nah, mau tahu nggak kenapa? Gitu. Nah, dengan kita bicara begitu, A akan merasa, oh gitu ya. Apa sih? Nah, dia akan penasaran. Oh, gitu ya, pakai. Nah, dengan demikian itu mereka mulai lebih fokus kepada Anda. Nah, di titik itu Anda harus jelaskan your belief. Your belief. Artinya gini, dia punya belief. Ingat di awal tadi saya bilang ada belief ya. Beliefnya dia bilang semua pakai brand A, sudah loyal segala macam. Beliefnya begitu. Pokoknya semua karyawan tuh begini. Semua sistem kita begini. Kita sistemnya semua serba manual, lebih baik manual daripada sistem-sistem komputer. Takutnya ditipu. Jangan sampai kasih ke anak ya. Nanti anak kalau nerusin perusahaan kadang-kadang bisa rusak dan bahkan orang tuanya akan harus bayar utang-utang anaknya. Beliefnya dia begitu, ya. Nah, gimana? Di sini kita bilang, Pak setuju Pak. Memang perusahaan kalau dikasih anak, kadang-kadang banyak anak-anak yang tidak meneruskan dengan baik Pak. Dan akhirnya perusahaannya hancur Pak. Dan akhirnya orang tua harus bayar semua utangnya Pak. Setuju Pak. Saya juga merasa begitu. Namun Pak, ternyata kalau dengan cara yang tepat, nggak begitu. Ternyata beda. Oh ya? Oh ya? Nah, ya. Kalau dia nggak dapat respect, kalau Anda nggak dapat chemistry dari dia tidak mungkin akan begitu. Ini bayangkan, ini bertahun-tahun Anda coba ubah dalam 30 menit. Anda 30 tahun punya belief, ubah dalam 30 menit, tidak mudah. Saya cuma kasih contoh aja sama Anda. Tapi ini ada tekniknya. Jadi begitu. Oh gitu ya. Nah, baru di situ Anda kasih tahu, Anda jelaskan dengan confident, Pak, ini ternyata caranya begini. Dia bilang, gitu ya. Saya tuh udah percaya dengan dokter ini, bertahun-tahun saya pakai dokter ini, dan setiap kali dokter anak saya sembuh. Bener Pak, setuju, memang dokter itu memang betul, dokter memang sudah dikenal dan banyak yang sembuh. Namun Pak, ternyata obat yang digunakan adalah obat yang sedikit lebih keras daripada umur anak yang diberikan. Oh gitu ya? Iya Pak, karena saya sudah meneliti begini, ternyata ada beberapa obat tertentu memang lebih keras. Misalnya contoh. Oh gitu ya? Iya. Jadi makanya memang sembuh, tapi sebetulnya dampak efeknya obatnya cukup keras. Nah, ternyata dokter ini itu memang obatnya sedikit lebih lama penyembuhannya, tapi itu tepat kepada umur yang diberikan kepada anak yang diberikan. Memang lebih lama, tapi itu lebih jangka panjang. Oh gitu ya? Goyang. Ya. Jadi ini contoh aja buat Anda bahwa kalau Anda mengerti mereka, ya, dan mengerti kenapa mereka begitu. Ya, jadi tugas kita adalah mengerti mereka. Why? Kita juga ngerti kenapa mereka suka ini. Dan kita juga setuju, pastinya juga kita dulu begitu. Tapi, ya, sekarang kita udah berubah. Kenapa berubah? Beliefnya kita. Kenapa kita sudah berubah? Kenapa kita ganti? Kenapa kita memilih yang beda? Nah, itu beliefnya kita yang wajib disampaikan kepada mereka dengan sangat confident, ya, dengan membuat mereka semakin lebih teryakini. Bukan karena kita ingin pengaruhi secara mereka dan memanfaatkan itu, bukan. Tapi karena kita melihat ada manfaat, ada keunggulan yang lebih besar yang dia belum tahu, tapi kita udah tahu tujuannya itu. Jadi jangan sampai memanfaatkan ini, kebetulan nih dengan teknik ini saya bisa pengaruh, jangan begitu ya. Ingat, ini disclaimer video ini. Jangan sampai gunakan ini untuk hal yang negatif. Khusus untuk yang positif, saya percaya kita semua orang-orang positif, kita semua orang-orang yang mau belajar, dan kita yakin dengan cara ini kita bisa bantu banyak orang yang mungkin mereka sesat jalannya, mereka arahnya salah, tapi kita bisa bantu mereka dengan lebih baik lagi. Tujuannya itu. Jangan sampai gunakan ini untuk teknik yang ini untuk cara-cara yang salah. Please, ya. Saya himbau Anda yang nonton video ini, tolong gunakan ini untuk teknik-teknik ini, untuk cara-cara dan bantu orang yang memang Anda pikir dia salah, atau mungkin Anda lihat Anda punya manfaat yang besar dari produk Anda ataupun apapun pemikiran Anda, apapun yang Anda putuskan. Nah, tapi mereka belum lihat. Nah, ini salah satu caranya. Banyak cara-cara lain. Tapi di sini tujuannya adalah saya untuk bantu orang-orang yang mungkin mereka merasa orang ini susah banget berubah, orang ini sebenarnya susah banget. Saya tahu dia itu sebenarnya salah jalan. Saya pengen bantu dia. Hanya betul bisa bantu dengan doa. Nah, kali ini saya bantu juga bagaimana supaya Anda juga bisa bantu dengan cara Anda. Tapi ingat, harus latihan. Ingat, Anda punya value yang positif, baru mereka akan respect Anda.
Nah, semoga dengan teknik ini bisa bantu Anda, khususnya untuk bisa bantu orang lain yang mungkin salah jalan sesat, dan mungkin mereka salah di jalan yang nggak benar. Anda bantu untuk lebih positif. Mereka misalnya sesat di narkoba, atau mereka sesat di pergaulan yang salah, Anda ubah pemikiran mereka, lalu Anda tarik, ya, supaya mereka bisa di jalan yang benar. Itu tujuannya. Ya, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu.